Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roky Banasolani, NIM 621142018, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan rangkuman dua materi, yaitu yang pertama ubiquitin proteasome system dan yang kedua autophagy. Yang pertama, ubiquitin proteasome system. Ubiquitin proteasome system atau UPS adalah suatu sistem yang mengontrol kualitas protein pada siklus hidup Plasmodium falciparum. Sistem ini sangat berperan penting dalam regulasi siklus sel Plasmodium dengan cara mengkonjugasi seluruh bentuk dari protein untuk membentuk kompleks protein terpoliubiquitinasi yang pada akhirnya akan didegradasi oleh proteasom. UPS merupakan sistem yang sangat penting di mana protein, terutama protein yang short life, didegradasi pada sel eukariotik. UPS dapat mendegradasi protein yang misfold sebagai akibat dari mutasi, stres lingkungan, dan infisiensi folding intrinsik. UPS juga berperan terhadap turnover banyak protein normal, termasuk banyak regulator sel seperti kinase dan faktor transkripsi yang ekspresinya dikontrol oleh keseimbangan antara sintesis dan proteolisis. UPS mengatur berbagai macam proses biologi. UPS diawali dengan aktivasi ubiquitin, sebuah asam amino peptida kecil, oleh enzim ubiquitin activasing dengan bantuan ATP. Ubiquitin yang teraktivasi kemudian ditransfer ke enzim kedua bernama enzim ubiquitin conjugation yang berperan sebagai pembawa ubiquitin ke enzim ubiquitin protein ligase. Kemudian mengenal substrat di mana ubiquitin akan melekat di protein target membentuk rantai yang minimalnya berjumlah 4. Rantai ini akan didegradasi oleh proteasom. Proteasom merupakan sebuah kompleks yang terdiri dari inti katalik berbentuk barrel shape dan dapat ditutup pada kedua sisi dengan partikel regulator. Kompleks ini mempunyai peran penting pada langkah awal proteolisis, termasuk mengenal substrat polyubiquitin dan membuka ikatan, membuka lubang proteasom, dan translokasi substrat ke ruang proteolitik untuk didegradasi menjadi peptida kecil. Kemudian rantai disingkirkan dari substrat sebelum memasuki inti proteolitik dan didaur ulang menjadi ubiquitin bebas. Tutup terdiri dari tutup bagian atas dan bagian datar dan bagian dasar. Bagian dasar terdiri dari 6 buah subunit dan 3 buah subunit, 6 buah subunit ATPase dan 3 buah subunit non ATPase. Bagian subunit ATPase akan berikatan dengan bagian luar proteasom dan berperan membuka ikatan protein substrat yang akan didegradasi di inti proteasom, sehingga fungsi pembukaan kanal ini dan pembukaan ikatan substrat tergantung sepenuhnya dari energi yang dihasilkan dari subunit ATPase yang terdapat di partikel. Bagian non ATPase yang terdiri dari ubiquitin interaction motif atau UIM akan berikatan dengan ubiquitin. Kemudian materi yang kedua yaitu autophagy. Autophagy adalah sistem biomolekuler sel yang berperan penting dalam pertumbuhan sel, perkembangan dan mekanisme pertahanan, dan merupakan sebuah cara fisiologis untuk mempertahankan homeostasis. Autophagy digunakan sebagai jalur perantara untuk patogenesis dan terapi berbagai jenis penyakit. Saat ini, autophagy telah menjadi jalan pengobatan baru di dunia medis, sehingga regulasi jalur autophagy harus dipelajari lebih dalam untuk mempersiapkan strategi pengobatan di masa depan. Tingginya pemanfaatan obat-obatan sejalan dengan banyaknya kasus penyakit yang muncul di masyarakat, beberapa obat kimia memiliki efek samping yang besar tetapi jumlahnya terbatas.
misalnya pada obat anti kanker. Selain itu, tingginya kasus resistensi obat dan polifarmasi menyebabkan interaksi obat yang merugikan dan banyak obat yang tinggi dan biaya obat yang tinggi. Oleh karena itu, pengobatan kini telah kembali ke alam atau herbal. Sampai sekarang, autofagi telah lebih banyak digunakan untuk terapi kanker. Banyak tanaman herbal yang memiliki potensi untuk menjadi terapi berbagai jenis penyakit. Pengetahuan tentang autofagi menambah dimensi baru pada pengobatan herbal dan dapat diterapkan dalam industri farmasi. Autofagi dapat mencegah masuknya bakteri dan virus selama infeksi. Autofagi juga berkontribusi pada proses perkembangan embrio dan pembelahan sel. Ada 3 jenis autofagi. Yang pertama, autofagi makro, yang kedua, autofagi mikro, dan yang ketiga, autofagi chaperone mediated atau CMA. Autofagi memainkan peran penting dalam perkembangan tumor, kematian sel dan kehidupan metabolisme. Autofagi diinduksi respon terhadap perawatan kemoterapi dan sebagai mekanisme penting untuk resistensi obat. Autofagi telah diakui sebagai potensi terapi kanker. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai penelitian, salah satunya potensi mefloquine untuk menghasilkan efek anti kanker pada sel kanker payudara. Dalam penelitian kanker, autofagi bisa bertindak sebagai penekan atau promotor. Sebagai penekan, autofagi berperan penting untuk meningkatkan stres oksidatif, ketidakstabilan genom, dan aktivasi respon kerusakan DNA. Kanker sel juga bergantung pada autofagi untuk bertahan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.